Mengisi bulan bahagia. Iya, Bante, tidak apa-apa, Bante. Izin Bante, apakah kelompok satu sudah bisa presentasi atau bagaimana Bante? Oke, lanjut. Baik, Eh, baik selamat malam teman-teman. Selamat malam Bante, Ayah, Yang Luhur, dan Bapak Ibu semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini adalah pertemuan di mana kelompok satu akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bante. Untuk itu, saya persilahkan kepada rekan saya, Pak Alfred, untuk memulai di sesi shift yang pertama. Kepada Pak Alfred. Oke, baik. Sebelumnya, selamat malam. Bante Karuno, Bante, Ayah, Yang Luhur, Bapak Ibu semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya dan Bu Mary, kita akan mempresentasikan mengenai manajemen pendidikan Buddha. Nah, pada presentasi hari ini, kita akan membahas mengenai definisi dulu, lalu manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah prinsip manajemen pendidikan Buddha. Yang ketiga adalah komponen manajemen. Yang keempat adalah model pendidikan Buddha. Dan tantangan serta solusinya. Oke, baik. Nah, untuk memulai, saya akan menginformasikan dulu nih kepada teman-teman semua. Definisi manajemen pendidikan Buddha itu sebenarnya tidak terlalu rumit ya, teman-teman. Jadi, pada dasarnya, kegiatan manajemen pendidikan Buddha adalah kegiatan merencanakan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi dari sistem pendidikan Buddha. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai Dharma. Nah, kenapa sih manajemen pendidikan Buddha itu menjadi penting? Yang pertama, untuk menjaga keberlanjutan pendidikan Buddhis. Nah, mengingat di zaman yang globalisasi ini, semakin banyak aliran-aliran maupun keagamaan-keagamaan yang muncul di masyarakat. Nah, untuk keberlanjutan pendidikan agama Buddha, baik dari segi formal maupun informal, maupun eh, yang ada di lingkungan sekitar kita, itu penting adanya manajemen pendidikan yang baik. Kedua, untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Kalau misalkan juga bisa menjadi standardized, jadi memiliki standar yang baik gitu. Nah, untuk ya ini sama kurang lebih dengan yang tadi saya sebutkan, karena globalisasi dan cepatnya perkembangan zaman, perlu ada manajemen yang baik sehingga bisa sesuai dengan zaman saat ini. Nah, berikutnya adalah membantu pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya baik dari segi finansial maupun sumber daya dari eh, komunitas atau lingkungan pendidikan itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah untuk menyebarkan nilai-nilai Buddhisme secara lebih efektif dan sistematis. Nah, dalam eh, menciptakan manajemen pendidikan Buddha yang baik, ada beberapa prinsip-prinsip dan latar belakang di baliknya. Nah, secara garis besar itu ada tiga, yaitu kebijaksanaan atau panya, etika atau sila, dan yang terakhir adalah konsentrasi atau semangat atau virya. Nah, secara lebih detail ya, mungkin akan saya sampaikan, panya atau kebijaksanaan ini memiliki beberapa poin utama, yaitu perencanaan yang bijaksana yang pertama. Kenapa penting? Karena dalam pengelolaannya, pendidikan ini perlu ada keputusan-keputusan yang didasari dengan pemahaman tentang ajaran Buddha yang
bijaksana gitu. Jadi dalam mengambil keputusannya kita tidak serta-merta mengambil keputusan atas dasar keinginan atau pemikiran sendiri, tapi didasari oleh pemahaman tentang ajaran Buddha serta relevansinya dalam konteks pendidikan gitu. Yang kedua, kurikulum yang bijaksana. Apa maksudnya kurikulum yang bijaksana? Jadi, kurikulum yang bijaksana ini dimaksudkan sebagai kurikulum yang mengintegrasikan ajaran yang dapat membawa siswa pada pencerahan dan kebijaksanaan. Nah, serta membantu mereka memahami dunia nih, bagaimana dunia bekerja secara lebih bijaksana. Yang terakhir, pembelajaran yang mengarah kepada kebijaksanaan. Nah, pembelajaran ini nih, maksudnya adalah proses ajar mengajar ya, dalam pendidikan agama Buddha yang tidak hanya mengutamakan teori-teori maupun hafalan-hafalan, tapi juga mahasiswa diajak untuk mengalami serta mendapatkan kebijaksanaan dari pengalaman-pengalaman langsung. Mungkin contohnya seperti meditasi, refleksi, hingga ajaran-ajaran dalam kehidupan nyata. Nah, poin berikutnya yaitu etika nih. Prinsip etika ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pembentukan karakter mahasiswa. Nah, untuk menciptakan karakter siswa yang baik, nilai-nilai etika seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, ini menjadi penting agar siswa memiliki moralitas yang kuat. Selain itu, guru sebagai pembimbing juga menjadi poin penting dalam prinsip ini. Nah, eh, dalam pendidikan agama Buddha, guru diharapkan sebagai teladan moral bagi murid-muridnya, gitu. Nah, berikutnya lingkungan yang etis itu diharapkan ada lingkungan yang mendukung tentang etika yang baik, hubungan yang penuh kasih, hormat, dan saling mendukung dalam komunitas. Nah, dari komunitas ini terciptalah lingkungan yang em, selaras dengan nilai-nilai etika. Yang ketiga adalah semangat atau wirya ya, atau motivasi, konsistensi. Usaha yang konsisten dalam mencapai tujuan. Maksudnya di sini adalah kita mengupayakan pendidikan agama Buddha yang tidak hanya sesat, tapi berkelanjutan. Sehingga tujuan-tujuan dari pendidikan dapat tersampaikan sesuai sebagaimana diinginkan atau direncanakan. Yang berikutnya adalah ketahanan dan ketekunan dalam pembelajaran. Nah, dalam pendidikan agama Buddha, harapannya siswa bisa diajarkan untuk memiliki ketahanan dan ketekunan dalam proses belajarnya. Jadi, semangat, lalu pantang menyerah, itu diajarkan dalam aspek-aspek pendidikannya. Yang terakhir, eh, konsistensi dalam praktek meditasi dan refleksi. Nah, jadi harapannya meditasi yang teratur, yang dilakukan secara terus-menerus, itu bisa dilakukan oleh baik siswa maupun guru untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Nah, selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Baik, terima kasih Pak Alfred. Saya mohon untuk dilanjutkan slide-nya. apakah sudah terlihat slide-nya? Masih di prinsip manajemen pendidikan budaya. Belum kelihatan, Pak. Oke, baik. Mungkin saya akan share screen langsung saja. Terima kasih Pak Alfred. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen manajemen yang secara global itu dibagi menjadi 4 hal, yaitu perencanaan atau planning, lalu pengorganisasian,
pelaksanaan, serta evaluasi. Jadi setiap komponen manajemen selalu diawali dengan perencanaan. Jadi perencanaan adalah langkah yang paling awal dalam suatu manajemen yang melibatkan penetapan tujuan yang jelas, serta menetapkan langkah-langkah atau strategi bagaimana untuk mencapainya. Jadi jika perencanaan ini seperti yang tadi disampaikan bisa dirancang secara bijaksana, maka diharapkan hasilnya pun akan menjadi baik dan membawa hasil yang maksimal. Demikian. Lalu yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, di mana pengorganisasian dalam manajemen itu melibatkan penyusunan struktur dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Nah, sekali lagi ini juga dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu bagaimana dalam konteks pendidikan agama Buddha, pengorganisasian di sini mencakup pembentukan struktur lembaga pendidikan yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Buddha tentu saja. Lalu untuk yang selanjutnya, setelah kita melakukan perencanaan, lalu pengorganisasian, maka kita masuk ke tahapan pelaksanaan. Di mana pelaksanaan ini adalah tahapan di mana semua rencana yang telah disusun diimplementasikan dalam praktek yang nyata. Jadi dalam fase ini diharapkan kurikulum atau bahan ajar atau strategi itu dapat diimplementasikan sehingga siswa bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran, terutama dalam memahami nilai-nilai ajaran Buddha Dharma. Nah, setelah pelaksanaan itu dilakukan, kita tidak berhenti karena masih ada tahapan evaluasi atau evaluation, di mana evaluasi ini merupakan tahap yang paling akhir dan digunakan untuk menilai apakah semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun, atau apakah tujuan itu telah tercapai. Jadi evaluasi ini diharapkan tidak hanya mencakup tentang aspek akademik saja, namun juga bisa mencakup perkembangan karakter dan bahkan spiritualitas dari siswa. Oke, yang selanjutnya. Nah, tadi perancangan atau pengembangan atau untuk manajemen pendidikan agama Buddha itu dilaksanakan di unit apa? Kita akan laksanakan di unit satuan pendidikan, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, model pendidikan itu terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Nah, pendidikan Buddha itu bisa mencakup di ketiga jenis pendidikan ini. Yang pertama seperti pendidikan formal, bahwa pendidikan formal adalah suatu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Nah, ini biasanya terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Lalu pendidikan agama Buddha ini bisa dimasukkan ke dalam mata pelajaran atau bahkan ke dalam kurikulum. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di lapangan bahwa siswa yang beragama Buddha tidak selalu masuk ke dalam sekolah yang memiliki sistem pendidikan agama Buddha. Namun pemerintah kita sekarang mendorong bahwa setiap sekolah harus bersifat inklusif. Artinya mereka tidak boleh menolak memilih siswa dari latar belakang tertentu, bahkan dari agamanya. Nah, untuk bisa memfasilitasi siswa-siswi yang datang kepada sekolah mereka, walaupun di sana tidak ada pendidikan agama Buddha, pemerintah kemudian mendorong sekolah tersebut untuk menyediakan pendidik agama Buddha, itu bisa diambil dari sekolah lain atau dari lembaga pendidikan lain, sehingga siswa atau siswi yang ada di dalam sekolah tersebut bisa mendapatkan pendidikan agama Buddha. Demikian, itu jadi sangat menarik sekali bahwa pendidikan secara formal sudah difasilitasi oleh pemerintah seperti itu. Tapi untuk kenyataannya, mungkin saat ini kita belum bisa merasakan hal itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Karena mungkin kendala sumber daya guru agama Buddha itu sendiri ya. Lalu untuk pendidikan non-formal, jadi pendidikan non-formal di sini dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa pendidikan non-formal didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Salah satu yang bisa kita lihat dari pendidikan non-formal agama Buddha
adalah dalam bentuk sekolah minggu Buddha. Nah, sekolah minggu Buddha ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Buddha. Dan menariknya, pendidikan non-formal dalam bentuk sekolah minggu Buddha ternyata sudah memiliki kurikulum tersendiri ya. Jadi sudah diatur bagaimana melaksanakan pendidikan agama Buddha ini mulai dari Adiseka, Culaseka, Majjhima Seka, hingga Mahaseka. Jadi sudah sangat baik sekali. Lalu yang terakhir kita juga melihat ada pendidikan informal. Nah, di sini pendidikan informal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur melalui lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Jadi ini dilakukan secara mandiri dan di sini juga kita bisa melihat bahwa peran keluarga lingkungan itu sangat penting ya, terutama dalam memperkenalkan agama Buddha secara mendasar sejak usia dini. Meskipun tidak ada kurikulumnya, namun diharapkan orang tua dan masyarakat mampu memberikan edukasi yang reliable. Jadinya dapat dipercaya sumber-sumbernya demikian. Oke, kita lanjut lagi. Lalu bagaimana dengan tantangan dan solusi dalam manajemen pendidikan keagamaan Buddha ini? Tantangan yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai Buddha di dalam suatu kurikulum. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kurikulum merupakan dasar dari suatu sistem pendidikan. Nah, apakah agama Buddha ini bisa masuk ke dalam kurikulum yang akan diberikan kepada siswa-siswi atau peserta didik yang ada di dalam suatu sekolah? Nah, ternyata nilai Buddha dan kurikulum ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Tidak semua sekolah Buddhis sekalipun memiliki integrasi nilai Buddha di dalam kurikulumnya. Tapi ada beberapa yang sudah berhasil, yaitu di sini merupakan solusi ya. Jadi bagaimana, apakah bisa kita memadukan kurikulum pendidikan dengan ajaran Buddha yang metode pembelajarannya bersifat modern, berbasis pada sains, teknologi, dan pendidikan moral? Ya, ternyata bisa dilakukan, yaitu kita dengan menggunakan kurikulum mindfulness. Kurikulum mindfulness ini sangat menarik dan sudah ditemukan, jika saya boleh menyebutkan, salah satunya adalah Sekolah Triratna yang ada di Jakarta. Saya pernah datang ke sana dan ternyata mereka menerapkan kurikulum mindfulness di dalam pendidikannya. Jadi integrasi nilai Buddha dalam kurikulum bisa ada solusinya. Hanya saja tidak semua sekolah Buddhis sekalipun sudah bisa memanfaatkan kurikulum ini ya. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah sumber daya manusia yang terbatas. Jadi di setiap lembaga pendidikan agama Buddha itu banyak sekali kendala yang dalam bentuk kekurangan sumber daya manusianya. Jadi sumber daya di sini yang dimaksud adalah sumber daya yang paham akan ajaran Buddha Dharma sekaligus paham dengan manajemen pendidikan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Pak Alfred di awal, bahwa manajemen pendidikan agama Buddha ini menjadi sangat penting karena sumber daya manusia yang ada biasanya hanya memahami nilai-nilai ajaran Buddha Dharma saja, namun kurang paham tentang manajemen. Atau ada juga sumber daya yang paham tentang manajemen pendidikan, namun kurang paham dengan nilai-nilai agama Buddha. Nah, jadi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik di sini, ada solusinya, yaitu dengan satu, membuat program pelatihan atau workshop untuk para guru dan pengelola pendidikan. Guru di sini sebagai tenaga pendidik yang paham akan nilai-nilai ajaran, lalu pengelola pendidikan di sini bagian manajerial suatu sekolah. Lalu yang kedua, melakukan kolaborasi antara lembaga pendidikan Buddha dan institusi pendidikan lain. Tentu saja ini bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan juga, namun dari berbagai aspek pendidikan gitu, tidak hanya dalam satu bidang saja. Jadi bisa menggunakan kolaborasi dengan lembaga pendidikan Buddha, dengan institusi pendidikan sekolah tinggi misalnya, atau lain sebagainya. Nah, ini juga bisa menjadi solusi dari tantangan sumber daya manusia yang terbatas. Lalu yang ketiga, itu kita tidak bisa memungkiri bahwa pembiayaan dan sumber daya material itu menjadi tantangan dalam manajemen pendidikan agama Buddha. Nah, bagaimana tidak? Karena pembiayaan di sini tentu saja tidak kecil gitu ya, apalagi untuk membuat suatu institusi pendidikan. Jadi solusinya adalah satu,
itu kita bisa mengusahakan inovasi dalam mencari sumber dana melalui kerjasama dengan organisasi sosial. Nah, ini kerjasamanya bisa dalam bentuk pelatihan atau seperti workshop atau lain sebagainya. Lalu yang kedua, membuka peluang atau kursus dan pelatihan berbasis ajaran Buddha dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Jadi ini bisa juga membantu untuk sumber daya materialnya, demikian. Dan yang ketiga, pendanaan dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan Buddha. Jadi ini bisa dalam bentuk donasi seperti itu. Lalu yang keempat, yang terakhir, ini yang sudah disampaikan di awal oleh Pak Alfred, bahwa pengaruh globalisasi terhadap pendidikan Buddha ini sangat signifikan. Bahwa segala sesuatu sekarang itu sudah sangat tergantung oleh globalisasi, di mana informasi, teknologi, bahkan AI itu sangat mudah terhubung oleh generasi muda pada khususnya. Jadi, bagaimana menjawab tantangan pengaruh globalisasi terhadap pendidikan Buddha, di mana pendidikan Buddha ini memiliki memiliki suatu image bahwa pendidikan agama Buddha itu bersifat tradisional, lalu berasaran yang sudah cukup lama. Apakah bisa dilaksanakan keterkaitannya dengan globalisasi yang ada di sekarang? Nah, lalu solusinya seperti apa? Kita bisa memperkenalkan ajaran Buddha dalam konteks yang global dan relevan. Misalnya dengan mengaitkan prinsip kebijaksanaan Buddha dalam ilmu filsafat, psikologi, dan humanisme. Misalnya dalam ilmu psikologi kita bisa mengaitkan prinsip kebijaksanaan Buddha ini untuk menangani stres, kecemasan, dan lain sebagainya. Lalu untuk humanisme bisa juga kita mengaitkan prinsip kebijaksanaan Buddha dalam hubungan relasi antar manusia. Jadi itu yang kita temukan dalam tantangan dan bagaimana solusi dalam manajemen pendidikan Buddha. Nah, untuk kesimpulan di sini bahwa manajemen pendidikan Buddha itu pada dasarnya adalah untuk mengelola lingkungan pembelajaran yang kondusif, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai Dhamma. Dengan menggunakan prinsip secara Buddhis yaitu panya, kebijaksanaan, sila atau etika, konsistensi atau semangat, wirya, dan menggabungkan komponen manajemen yang sudah ada, lalu mengaitkan ini ke dalam pendidikan Buddha, yaitu kita harus melakukan perencanaan atau planning, pengorganisasian, organizing, pelaksanaan implementation, dan evaluasi evaluation. Nah, di akhir penutup kesimpulan ini, saya bisa menyampaikan kami melihat tujuan dan latar belakang dari manajemen pendidikan Buddha itu untuk penerapan manajemen yang baik dan sangat penting sebagai pondasi sistem pendidikan. Sehingga prinsip dasar agama Buddha serta komponen manajemen dapat terlaksana dalam berbagai metode di setiap pendidikan, baik di pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Baik, demikianlah yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Saya, Mary Setiawan, dan Pak Alfred mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Akhir kata, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan untuk selanjutnya, kami persilahkan jika teman-teman ada yang mau membuka diskusi atau pertanyaan. Izin, Baik, Pak Dhani. Yes, Bu Mary. Ya, maaf saya lagi di luar jadi faktanya seperti ini. Izin tamu budaya, rekan-rekan, izin kelompok 1, Pak Alfred, Bu Mary. Terima kasih sekali. Paparan yang pertama mungkin menjadi inspirasi untuk kita semua ke depan membuat paparan luar biasa seperti itu bagusnya. Cuman saya tertarik dengan judul yang ditampilkan tentang manajemen pendidikan agama Buddha ini. Pertanyaannya satu, bagaimana jika manajemen itu sudah dibuat, tapi ternyata pelaksananya atau kepala sekolah dalam sekolah tersebut beragama lain? Itu. Kan mungkin tadi saya mengarah ke plan.
Terima kasih, Gus Ferry. Mohon maaf, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bagaimana Pak Alfred? Apakah mau menanggapi dulu? Ya mungkin Pak Heri saya izin menanggapi. Kalau menurut saya dengan adanya manajemen agama Buddha yang sudah terstruktur, sudah ada pedoman dan kaidah-kaidah yang jelas, kalau memang secara manajemen sudah baik dari yayasan maupun dari pengelola sekolahnya, seharusnya memang diharapkan bisa mendapatkan kepala sekolah yang beragama Buddha. Namun pada kenyataannya mungkin banyak sekolah-sekolah yang berbasis agama Buddha kesulitan memiliki kepala sekolah yang kompeten gitu di bidangnya. Nah, jadi kalau dari pendapat saya, kalau memang sulit mendapatkan kepala sekolah yang sesuai, mungkin ada yang sesuai tapi beragama lain, ya mungkin dari metode-metode yang secara manajerial dari yayasan maupun dari pengelola bisa memberikan kaidah-kaidah gitu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, yang perlu diingat juga meskipun kepala sekolahnya beragama lain, itu harus mau ikut serta merayakan seluruh rangkaian-rangkaian hari besar agama Buddha di sekolah gitu. Karena kan sebagai ciri khas sekolah Buddhis yang butuh hal-hal tersebut gitu. Kalau dari saya, pandangan saya seperti itu. Terima kasih pertanyaannya Pak Eri. Mungkin Bu Mary. Ya, sama dengan Pak Alfred ya. Jadi tidak ada penambahan. Bagaimana Pak Dhani? Apakah sudah cukup? Terima kasih, Bu Ferry, Pak Fred. Jadi memang kendalanya yang paling berat menurut saya di perilaku pemimpin, cara kenyataan mungkin dari sumber daya kita yang Buddhis memang harus diperbanyak lagi tentang kepala sekolah yang berlulusan atau bermanajemen pendidikan agama Buddha yang bisa menjadi kepala sekolah di sekolah-sekolah Buddhis yang beryayasan Buddhis. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin izin menambahkan, kelihatannya yang slide yang paling terakhir itu lebih cocok bisa dibuat secara rinci, planning organization-nya seperti apa. Jadi secara SOP pelaksana atau pemegang kepemimpinan tersebut, kepala sekolah sudah mematuhi peraturan dari yayasan. Izin, terima kasih. Ya, baik Pak Dhani. Memang sebaiknya manajemen pendidikan Buddha ini bisa disosialisasikan di setiap sekolah ataupun universitas yang memiliki dasar agama Buddha. Gitu. Jadi itu yang menjadi PR kita semua ya. Jadi walaupun kita sudah merumuskan manajemen pendidikan agama Buddha, walaupun memang sudah ada atau belum dibuat, tergantung dari kebijakan yayasan. Nah, itu yang paling menantang adalah saat implementasinya memang. Jadi ketika perencanaannya sudah baik, organisasinya sudah baik, dan diimplementasinya bagaimana. Nah, setelah implementasi, kita baru melakukan evaluasi. Itu seperti yang tadi kita sampaikan di komponen manajemen. Tentu saja harapan kami semua adalah manajemen pendidikan Buddha ini bisa diterapkan di setiap pendidikan Buddhis ya, di berbagai jenjang, baik yang formal, non-formal, maupun informal. Semoga demikian adanya Pak Dhani. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada sanggahan boleh, kritikan boleh, saran boleh, pertanyaan boleh. Bu Mary izin boleh di-share PPT-nya nggak ya di grup biar saya mau baca ulang kembali. Baik, nanti saya akan share Bu Jaslyn sebentar. Oke, untuk teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Kami juga sangat membuka. Silakan Pak Martidip. Baik, selamat malam Bu Budaya. Bonjour Bante, Bu Budaya. Jadi saya ingin bertanya tentang pendidikan. Jadi di
di tempat kami di sini kan ada yayasan Buddha dan sekolah Buddhis, tetapi kadang-kadang tidak menerima kurikulum yang sudah disiapkan dari kementerian, dan mereka memakai kurikulum dan itu saya lihat itu menyimpang dari ajaran Buddha. Nah, jadi ini solusinya kayak bagaimana? Di sini memang sekolah ini adalah sekolah yang dikenal sebagai sekolah Buddhis, tetapi pada dasarnya penerapannya di dalam pendidikan di situ, bahkan kami dari guru agama Buddha itu sangat sulit untuk masuk di situ. Nah, bagaimana solusi ini? Dan teman-teman, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Martidep. Jadi yang ditanyakan tentang kurikulum ya, Pak Martidep, betul? Iya, betul. Oke. Kalau untuk kurikulum, apakah Pak Alfred mau mencoba menjawab? Karena tadi Mungkin Bu memang. Mary dulu boleh ya, Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi saya izin menjawab jika memang bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain, boleh ya? Karena basic saya memang belum di basic pendidikan, tapi saya akan coba jawab. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang kurikulum, yang saya ketahui adalah kurikulum itu kan diturunkan dari kurikulum nasional. Seperti misalnya sekarang kurikulum Merdeka Belajar gitu ya. Nah, diturunkan lagi kemudian di setiap daerah sampai ke yayasan, yang saya tahu seperti itu. Jadi nanti ada kurikulum makro lalu sampai ke kurikulum mikro ya. Lalu ketika sampai di yayasan, sebenarnya yayasan bisa mengintegrasikan kurikulum yang sudah ditetapkan di kurikulum nasional itu dengan tujuan yayasan tersebut membuat sekolah gitu. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, juga ada sekolah yang sudah memasukkan kurikulum mindfulness ke dalamnya. Artinya tidak menyimpang dari kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi diintegrasikan gitu. Karena Merdeka Belajar mungkin ada kaitannya dengan itu, saya kurang tahu. Tapi kalau dari kurikulumnya itu sangat menarik sekali bahwa sekarang setiap sekolah itu harus punya satu keistimewaan yang saya tahu. Jadi apakah kurikulum nasional ini akan diintegrasikan dengan tujuan atau kebutuhan sekolah tersebut di lapangan. Nah, untuk kepala sekolah sebenarnya setahu saya itu tidak bisa langsung membuat kurikulum dan memajukannya ke dinas, karena harus di-ACC oleh yayasan dulu. Itu yang saya tahu, karena kurikulum itu tidak dikerjakan oleh kepala sekolah, tetapi dikerjakan oleh tim kurikulum. Nah, jadi kalau ada kurikulum dibuat oleh kepala sekolah lalu tidak disetorkan ke dinas, demikian untuk didaftarkan, rasanya kurikulum itu tidak terlalu baik untuk dilaksanakan di sekolah tersebut. Jadi harus dicek-recek kembali apakah kurikulum tersebut dibentuk oleh tim kurikulum yang melibatkan juga yayasan dan mengacu kepada kurikulum nasional, lalu sudah dimasukkan ke dalam kepada dinas pendidikan terkait. Yang saya tahu bahwa kurikulum yang akan dilaksanakan setiap sekolah harus dilaporkan di Dinas Pendidikan. Demikian Pak Martidek. Oke. Jadi ini sih memang agak kesulitan juga. Jadi kami cari solusinya pun belum ketemu. Jadi bukunya ini itu mana lebih bagus kalau ada mindfulness-nya. Nah, di sini di sekolah ini bahkan kita mengajarkan tentang meditasi pun tidak diterima. Padahal namanya ini yayasan Buddhis. Sekolah ini juga sekolah Buddhis. Nah, jadi itulah jadi suatu tantangan buat kami di sini sampai sekarang. Memang ada guru yang dimasukkan di situ, guru agama Buddha, tetapi bahkan itu tetap dipantau apakah ajaran Buddha ini diajarkan atau tidak, dan mengajarkan tentang meditasi itu tidak dikasih, dan di bukunya itu tidak ada tentang ajaran Buddha. Nah, jadi kami pun agak kewalahan juga. Jadi itu pun kami kemarin udah beberapa kali juga kami mau memasukkan kurikulum yang dari pemerintah, dari Kemendikbud. Nah, jadi pada saat itu juga diterima, tetapi di buku itu nggak dipakai, jadi buku lain yang dikasih, dan salahnya bukunya memang jauh menyimpang dari ajaran Buddha. Itu Bu Mary. Ya, terima kasih penjelasan yang mungkin ini kita cari solusi sama tanggal nanti. Terima kasih. Ya, turut prihatin dengan keadaan di sekolah Pak Martidep ya. Semoga segera ditemukan solusinya dengan komunikasi yang baik tentu saja. Semoga komunikasinya lancar dan baik ya Pak ya.
Karena takutnya kalau terlalu dipaksakan nanti jadinya kurang baik dan kurang bijaksana. Ya, terima kasih Bu Mary. Ya, terima kasih Pak Martidep. Tetap semangat. Terima kasih. Pak Alfred mau menambahkan, silakan. Ya mungkin kalau dari saya masalahnya seperti yang tadi Bu Mary sampaikan di komunikasi Pak. Kalau boleh saya saran mungkin dari pihak yayasan bisa dipertemukan dulu kira-kira keinginan dan harapannya seperti apa supaya bisa diintegrasikan dengan materi-materi yang sebenarnya dibutuhkan oleh murid gitu. Karena saya rasa kalau masalahnya seperti itu lebih ke manajerial yang pengelola atau yayasan sekolahnya belum terintegrasi dengan baik gitu mungkin dengan teman-teman di sana. Begitu mungkin Iya, kalau dari Pak. saya. Iya, Pak. Jadi Semoga kemarin tuh pada terus saat semangat Pak. semester kemarin, ya Pak, Iya. kemarin tuh pada saat semester itu ada ujian semester agama budanya. Kan gitu. Ini ada ujian. Jadi tidak ada kita tahu apa bagaimana pengetahuan tentang buddhismenya. Anak-anak kita tidak tahu karena kita tidak bisa menguji dari soal-soal yang kita berikan. Karena tidak ada ujiannya, tidak dikasih soal. Terima kasih, Kang Red. Ya, baik, terima kasih Pak Martidep. Kita juga jadi tahu ya teman-teman semua bahwa kondisi di lapangan ternyata memang tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin belum ya. Terima kasih atas sharing dari Pak Martidep. Kita juga jadi mengenali bahwa pendidikan di sekolah Buddhis pun ternyata ada yang belum sesuai. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman ada yang lain. Kita juga sangat mengharapkan jika ada saran atau kritik biar kita bisa lebih banyak belajar ya. Silakan. Bu Mary, ya maaf sebelumnya tadi, sorry sebelumnya, saya boleh minta bantuan Bu Mary tadi mungkin sinyal saya agak kurang. Untuk inti pertanyaan dari Pak Martidep tadi apa ya Bu? Oh itu tadi Bu Jesslyn, Pak Martidep ada masalah kendala dengan yayasannya atau dari pengelola sekolahannya yang sekolah Buddhis, tapi pengajaran agama Buddha dan nilai-nilai agama Buddha seperti contohnya meditasi juga belum boleh dilaksanakan seperti itu. Mungkin dari komunikasi maupun penetapan kurikulumnya ya Pak Martidep ya. Dan kurikulumnya belum maksimal dan Iya. memang belum diterapkan juga. Kita menerapkan tapi belum bisa diterima sama mereka. Oh baik, iya. Kebetulan saya juga nggak ngajar di sana, tetapi saya mediasi memang di situ. Karena kami kan di sini cuma ada 5 guru agama Buddha di satu kabupaten. Jadi kemarin kami datangkan guru dari Jawa, dari Banyuwangi, sini dan ngajar di sana di yayasan itu. Saya tetap pantau juga sama teman ini apa yang diajarkan di situ. Jadi bahkan kemarin katanya ujian semuanya pun nggak ada untuk semesterannya. Jadi penerapan kurikulumnya belum maksimal untuk pendidikan agama Buddha di situ. Ya, apakah Bu Jesslyn paham? Kebetulan saya pakai speaker di sini, jadi saya bisa dengar. Iya. Oke, jadi memang itu kendala ya. Mereka lagi pelajaran agama Buddha, namun pada saat pengajarannya itu Gini tidak Bu Jesslyn maksimal. mungkin lebih tepatnya dari pihak yayasan sama guru agama Budanya belum ada keselarasan atau kesepakatan mengenai kurikulum yang ingin diajarkan. Kurang lebih singkatnya seperti itu. Jadi dari ininya ya, dasarnya, fondasinya, kurikulum. Kalau menurut teman-teman kurikulum itu di dalam sekolah penting nggak sih? Wah penting lah. Penting ya? Sangat penting karena itu yang sangat penting itu dasar kita untuk pengajaran itu dari kurikulum. Karena kadang kendala saya juga begini, Bapak dan Ibu sekalian, Ayah. Di sekolah saya kan sebagai
ketua di salah satu wihara, dan di mana ada beberapa sekolah yang tidak memiliki guru agama Buddha, dan dia hanya memberikan surat untuk meminta nilai. Sedangkan kita yang sebagai hanya pengurus wihara nggak tahu kurikulum sekolah itu seperti apa, pelajaran bab 1 untuk semester 1 pelajarannya tema-temanya tentang apa, tiba-tiba disodorin surat untuk minta nilai. Gitu. Sehingga, dan kalau misalnya saya memberikan soal yang sesuai dengan buku yang beredar di internet, yang sesuai kurikulum Merdeka, malah umat saya nggak paham sama sekali, Bu. Gitu. Jadi kadang saya merasa kayak kurikulumnya juga nggak penting-penting amat ya. Kalau menurut saya ya, bagi sebagian sekolah gitu. Karena mereka hanya membutuhkan nilai gitu. Yang penting hanya tahu dasar-dasarnya aja, kayak, oh Pancasila Buddhis itu seperti apa, terus yang dasar-dasarnya aja sih, gitu. Oke, Kadang terima saya kasih. juga dilema sih, Bu, tentang pendidikan agama Buddha ini. Oke, terima kasih Bu Jesslyn. Menarik sekali ya, ini tantangan juga bagi pengurus wihara seperti saya juga, yang pernah dimintai juga untuk menilai seorang mahasiswa di suatu universitas untuk membuat soal PAB. Untuk itulah Bu Jesslyn dan saya ikut kuliah ini ya. Iya, betul sekali. Jadi salah satu alasannya ini karena saya pernah dibilangin ya sama salah satu sekolah, katanya ini pengurus wiharanya nggak ada integrasi atau apa gitu. Masa memberikan nilai tapi nggak ada basic agama Budanya gitu. Masa hanya mengandalkan ini pengurus wihara gitu. Ya, baik. Jadi memang betul bahwa untuk tadi saya sampaikan kan bahwa sekolah-sekolah yang non-Buddhis pun harus memfasilitasi siswanya atau bahkan mahasiswanya untuk jenjang yang lebih tinggi itu untuk mengajarkan pendidikan agama Buddha. Nah, jika tidak didapatkan sumber daya atau guru yang bisa mengajar di sekolah tersebut, maka biasanya dikembalikan lagi ke tempat rumah ibadah siswa atau mahasiswa tersebut. Nah, biasanya kita akan mencari sumber referensi berupa buku yang sudah diterbitkan oleh pemerintah atau dari Kementerian Agama. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bahwa mahasiswa atau siswa tersebut datang ketika butuh nilai, tapi tidak datang untuk belajar pendidikan agama Buddhanya sejak awal. Jadi harusnya setiap minggu itu siswa atau mahasiswa yang membutuhkan nilai tersebut harusnya sudah datang ke wihara untuk mendapatkan pendidikan non formal di wihara. Mungkin bisa seperti itu. Memang belum ada integrasi, belum ada kurikulum yang ditetapkan, tapi semoga kedepannya kita bisa gitu ya menerapkan paling tidak di satu wihara dulu, mungkin di wiharanya Bu Jesslyn, lalu kemudian bisa dikembangkan ke wihara-wihara lain. Tapi intinya adalah untuk menghindari gap yang tadi Bu Jesslyn sampaikan, bahwa dari kurikulum dengan apa yang diajarkan kepada peserta didik tersebut jauh tidak ada hubungannya, sepertinya memang di dalam lingkungan pendidikan non formal pun kita harus ada mengacu pada kurikulumnya. Seperti kalau di sekolah minggu itu jelas ada kurikulumnya ya, dari yang PAUD, ADSK, lalu yang SD, yang Cula SK. Kayaknya di sini juga banyak yang teman-teman menjadi guru agama di sekolah minggu Buddha juga ya. Itu sebenarnya ada juga sekolah minggu yang tidak menerapkan kurikulum itu, Bu Jesslyn. Karena kalau saya lihat itu memang banyak sekali kurikulumnya. Dan mungkin agak sulit untuk diterapkan, mungkin saat ini belum bisa, tapi nanti suatu saat mudah-mudahan kita semakin terbuka betapa pentingnya pendidikan agama Buddha ini, terutama di Indonesia. Dan dengan manajemen yang baik, pendidikan agama Buddha bisa terlaksana dengan baik dan berhasil di Indonesia. Sadu, sadu, sadu. Jadi intinya integrasi dengan kurikulum tetap harus ada ya, Bu Jesslyn. Bu Mary, izin. Silakan Pak Dani. Yang disampaikan Bu Mary cocok ini kelihatannya jadi direktur urusan pendidikan agama Buddha nanti di Departemen Agama. Jauh Pak, jauh. Oke Pak Irwan mungkin, silakan Pak. Ya, selamat malam Bu Mary, Pak Alfred, dan teman-teman semuanya. Saya tertarik juga nih dengan kurikulum. Untuk yang ini saya mau nanya, untuk kurikulum
yang di sekolah minggu ya. Karena yang tadi yang seperti Bu Jesslyn bilang ada anak kan minta nilai gitu kan. Nah seharusnya yang Bu Mary bilang tadi setiap anak yang mau nilai harusnya ikut sekolah minggu rutin seperti itu harusnya. Nah seperti contoh ya anak saya itu sekolah di negeri. Jadi siswanya Buddhis cuma anak saya sendiri dari seluruh cuma salah satunya yang beragama Buddha anak saya ya kan. Nah akhirnya anak saya ikut sekolah minggu di Damai Wari Buddhis DBS tempatnya Bante Keminda. Nah disitulah jadi belajar setiap minggu dan dapat nilai setiap semester seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk dapat nilai seperti itu, harus ada belajar. Jadi kalau langsung mendapat nilai, kayaknya dia nggak ada backgroundnya nanti agama Budanya seperti itu. Seperti itu. Nah seperti anak saya, jadi sudah lumayan paham gitu. Karena terus terang kami dulu bukan Buddhis, kami dari Katolik ya. Kami Katolik satu keluarga pindah semua jadi Buddhis ya kan. Jadi anak kami kan backgroundnya ya lebih dulu sekolah Katolik ya akhirnya saya harus mengajarkan Buddhis itu kan ya itu salah satunya ya di ikut SMP sekolah minggu Buddhis di Damai Hari Buddhis di Bante Keminda seperti itu. Nah makanya saya ingin juga bertanya nih untuk yang Bu Mary mungkin kurikulum untuk yang SMP itu gimana ya kan seperti itu. Karena saya juga ingin menerapkan di wihara saya ya kan. Wihara saya di Wihara Vipassana Giratana Guru Sindur Bogor ya kan. Karena saya di sana jadi pengurus seperti itu. Ya, jujur saya belum tahu nih tentang pendidikan karena saya background saya bukan pendidikan. Karena saya akuntan kan, jadi beda background gitu. Cuma saya ingin tahu seperti itu. Kan saya ingin menerapkan di biara kami seperti itu. Mungkin nanti bisa di-sharing seperti itu, Bu. Ini saya sangat tertarik gitu. Itulah saya buat pertanyaannya hanya mungkin menyampaikan ini aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwan. Karena kebetulan ketika pengenalan kurikulum sekolah minggu yang disampaikan oleh Bante Suyanadi juga saat beberapa tahun lalu saya ingat itu kita disosialisasikan tentang kurikulum ini. Jadi memang ada. Saya dari tadi juga lagi cari filenya. Nanti kalau ketemu saya akan share juga di grup ya, Pak Irwan ya. Karena memang menarik, sudah sangat terstruktur juga bahwa kurikulum ini ada lumayan sih kalau kita print banyak sekali gitu. Tadi saya masih mencari. Ini karena webinar juga di tahun 2020, jadi 5 tahun yang lalu. Jadi saya masih harus lihat-lihat lagi untuk kurikulumnya ya Pak. Tapi tadi saya udah pernah baca sekilas, nggak baca semua karena banyak sekali, dan itu sangat bagus. Jadi sudah ada jenjang-jenjangnya dan bagaimana kita tinggal mengimprovisasi ya, memodifikasi dari kurikulum tersebut, lalu bagaimana cara kita untuk menyampaikan kepada anak berdasarkan usianya. Jadi dari mulai TK PAUD itu kita sebut dengan Adiseka. Mohon teman-teman kalau saya salah dikoreksi. Lalu untuk yang kecil itu ada Culaseka, lalu untuk yang pendidikan menengah itu ada Majimaseka, dan untuk yang pendidikan lebih tinggi itu ada Mahaseka. Jadi dibagi per seka tersebut. Jadi sudah sangat cocok berdasarkan usia Pak Irwan. Nanti kalau sudah ketemu, saya akan coba share di grup ya Pak Irwan. Tapi kalau untuk menjelaskan isi kurikulumnya apa, jujur saya sudah lupa. Terima kasih. Oke, itu siapa tadi yang tanya? Pak Irwan ya. Bante. Itu kalau nanti kalau kemarin pernah ikut pelatihan saudari Mary, boleh minta sama Bantesor langsung juga boleh. Minta untuk kurikulumnya karena beliau sebagai salah satu pakarnya, pakar kurikulum untuk sekolah minggu. Dan beliau yang menyiapkan itu. Jadi tim ahlinya dari beliau salah satunya. Nah, itu nanti boleh minta langsung. Kalau secara singkatnya bahwa sekolah minggu sama pendidikan formal itu memang jauh. Kalau dulu di lingkungan kita itu sekolah minggu itu sama persis dengan belajar di sekolah. Jadi harus menerima materi pelajaran di sekolah. Padahal kan sekolah minggu yang kita mau di sini kan harus lebih mengkondisikan agar siswa itu lebih happy ya. Lebih happy gitu.
Sehingga di situ lebih banyak ke permainan, menyanyi, ya toh, mungkin cerita dan lain sebagainya itu. Itu yang dilakukan di sana terkait dengan kurikulum sekolah minggu itu sendiri. Sehingga nanti tidak membuat anak jadi bosan. Bosan atau mungkin apa itu sudah Senin sampai Sabtu, ada yang Senin sampai Jumat mereka sekolah, waktunya juga cukup cukup panjang, belum ditambah les. Nanti giliran sekolah minggu ditambah lagi kayak sekolah seperti biasa ya. Kasihan tambah stres ya. Tambah stres. Tapi di sini sekarang sudah mulai dikelola kurikulumnya, dikondisikan untuk belajar lebih happy. Bukan seperti halnya belajar di sekolahan. Ya memang kalau tadi lebih ditekankan bahwasannya mau minta nilai gratis itu ya sebenarnya ya sulit. Tapi kita juga harus punya pemahaman yang agak bijak dikit. Saat mereka berani mengaku sebagai umat Buddha di lingkungan yang di situnya adalah dia sangat minoritas sekali, itu kita sudah harus bisa menghargai. Dan nilai agama itu tidak boleh nilai rendah gitu. Tidak boleh nilai rendah. Karena apa? Mereka sudah mengaku beragama, punya keyakinan, itu paling tidak nilainya sudah 8. Itu sudah 8. Kalau mereka tambah rajin lagi seperti yang disampaikan sama Pak Irwan tadi, seperti anak Pak Irwan, tambah rajin sekolah minggu, saya kira tidak sungkan-sungkan untuk memberikan nilai 9,5 paling tidak. A plus gitu ya. Sudah A plus sudah bisa kita berikan kepada mereka. Karena apa? Dalam suasana itu mereka sendiri loh beragama Buddha. Masih berani mengaku di situ dan dia masih bertahan dengan keyakinannya itu. Untung tidak melarikan diri gitu ya. Tidak melarikan diri. Itu sudah luar biasa itu. Udah dogmat sama saya, Kita Pak. sebagai kita sebagai guru agama memang harus ini harus ada istilahnya ada kebijakan sedikit lah, kebijakan yang perlu kita lakukan. Dan saya punya pengalaman ini aja ada satu dari universitas yang di luar kita ya, ada yang beragama Buddha datang ke tempat saya untuk minta untuk minta apa itu minta nilai agama. Ya kita hanya beri tugas saja. Saya beri tugas untuk ngeringkas ini aja lah. Kamu ringkas, udah gitu nanti dikumpulkan, nanti baru saya kasih nilai. Gitu aja mereka juga susah untuk datang. Alasannya sibuk di kampus lah, apalah. Padahal itu juga mereka perlu datang ke saya untuk minta maaf apa itu. Karena saya tidak mungkin satu orang saya datang ke kampus itu. Ya. Itu ya tetap susah kok ya, susah. Tapi bukan berarti langsung tidak kita berikan nilai. Ya, ini saya tunggu mereka untuk datang. Baru akan saya berikan nilai itu kepada dia. Tapi mereka pun nggak datang-datang. Padahal ini sudah masanya harus memberikan nilai. Gitu. Kadang-kadang inilah ada satu kontradiksi yang kadang-kala terjadi. Di satu sisi tetangga kita itu memberikan nilai dengan mudah gitu, dengan nilai dengan mudah. Sisi lain kita harus mempertahankan kualitas juga supaya mereka juga paham tentang agama yang mereka yakini. Tapi ini menjadi dualisme yang kadang-kala bertentangan ya, bertentangan muncul semacam itu. Ya paling tidak konsekuensi kita lah. Nanti setelah itu ya dikasih tahu, kamu juga harus mulai rajin, bisa datang ke wihara. Jangan istilahnya sudah mendapatkan nilai juga sudah gitu. Mungkin ingat sama kita aja sudah tidak gitu kan. Ya itu ya. Ya, itu mungkin yang dapat Bante sampaikan untuk penambahan ini. Dan mohon maaf tadi saya terlambat kelupaan. Jadi saya ngejar yang ini, yang Zoom sama orang tua, saya lupa. Setengah jam nggak buka Zoom-nya. Oke, Baik, silakan terima dilanjut kasih lagi. banyak. Terima kasih Bante atas tambahannya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Untuk selanjutnya silakan Pak. Iya, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Tripitoyo ya. Namo Buddhaya mohon izin bertanya, bagaimana menurut kelompok Bu Mary mengenai manajemen pada pendidikan agama Buddha saat ini?
apakah sekiranya sudah terlaksana dengan baik atau ada beberapa hal yang perlu dan harus diperbaiki? Terima kasih. Terima kasih Pak Triputoyo atas pertanyaannya. Ini menurut saya pertanyaannya agak eh, subjektif ya kalau saya menjawab. Ya, kalau dari pendapat saya, eh, secara keseluruhan manajemen pendidikan di Indonesia memang masih belum baik dibandingkan negara-negara lain di dunia gitu ya. Mungkin dari minat bacanya yang rendah, terus dari kurikulum yang kurang jelas, apalagi dengan adanya kurikulum merdeka yang memang jadi tidak ada keseragaman, sehingga membuat manajemen pendidikan agama budanya itu sendiri pun sulit untuk menjadi padu gitu. Kalau dari pendapat saya pribadi. Tapi salah satu hal yang patut disyukuri adalah banyak sekolah-sekolah Buddhis saat ini yang sudah memiliki kurikulum-kurikulum dan eh, pengajaran-pengajaran terutama di bidang mindfulness gitu. Bahkan di sekolah-sekolah yang non-Buddhis juga udah menggunakan tuh metode-metode mindfulness. Terakhir setahu sepengetahuan saya di sekolahan dari beberapa sekolahan Islam maupun international school yang tidak beragama juga memiliki kelas-kelas mindful gitu. Tapi kalau dari apa yang perlu diperbaiki, kalau dari saya itu lebih ke sistematis secara global dari sistem pendidikannya, bukan dari pendidikan agama Buddha. Karena bagi saya pendidikan agama Buddha itu salah satu bagian kecil dari sistem pendidikan itu sendiri gitu. Jadi secara keseluruhan, mungkin secara kurikulum, dari ujiannya, dari apa yang metode ajarnya dan lain sebagainya juga perlu dibenahi secara keseluruhan gitu. Jadi kalau ditanyakan secara spesifik pendidikan agama Budanya, memang masih belum sempurna, tapi ya masih lebih baik dibandingkan mungkin pelajaran-pelajaran lain yang sifatnya lebih terukur, mungkin di segi matematika, fisika, kimia, ya biologi, eh, ekonomi dan lain-lain itu di Indonesia dibandingkan negara-negara lain ya masih jauh tertinggal gitu. Tapi kalau dari spiritualitas itu kan subjektif ya, ya kita nggak bisa menilai spiritualitas secara konkret kayak matematika. Tapi ya sepertinya di Indonesia spiritualitas lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Begitu kalau dari saya. Terima kasih. Mungkin Bu Mary mau menambahkan. Rasanya sudah cukup menjawab ya Pak Triputoyo. Ya, sepertinya sudah jelas dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Alfred. Ya, sadu. Pendidikan kita semakin lebih baik ya, itu yang kita harapkan. Oke, mungkin ada lagi. Malam Bu Mary. Ya, selamat malam Bu Sugiyarti, silakan. Hanya ingin sharing aja untuk terkait tadi beberapa hal yang disampaikan ya, dan juga pertanyaan dari teman-teman. Sebelumnya, nama saya Budaya, Namo Buddhaya. Terkait siswa yang sekolah di sekolah yang tidak ada guru agama Buddhanya, dari pengalaman di Surabaya sendiri, ada satu siswa yang beragama Buddha tapi di sekolah di yayasan non-Buddhis ya. Kemudian dari sekolah itu memberikan kayak buku apa ya? Kalau di zamannya saya dulu ketika masih sekolah minggu, masih SMP tak apa itu diminta sama gurunya untuk membuat catatan sekolah minggu. Jadi hari tanggal sekian kegiatannya apa, terus ditandatangani sama pembinanya sekolah minggu. Nah, di sini salah satu muridnya ini tiap hari minggu dia pasti bawa buku yang isinya tentang kegiatan itu, dan itu dipakai untuk memberikan nilai dari sekolah. Karena memang anak ini kan nggak ikut secara apa ya, mungkin di sekolah secara agama ikutnya sesuai dengan mayoritas di sana karena yayasan seperti itu. Tetapi nilai Buddhisnya juga diambil dari kegiatan seperti itu. Kemudian memang untuk terkait kepala sekolah ya, kita tahu bahwa untuk kepala sekolah itu harus memiliki salah satu nomor, saya lupa nomor apa, yang itu
merupakan salah satu syarat sebagai akreditasi. Jadi kenapa salah satunya sekolah yang formal, khususnya yang Buddhis itu terkadang kepala sekolahnya bukan dari Buddhis, karena memang untuk memperoleh nomor itu bukan sembarangan 1 atau 2 bulan dapat. Sehingga untuk mempermudah sistem akreditasinya, maka dipilihlah mereka yang memang memiliki nomor tersebut. Tuh. Kemudian untuk sekolah minggu, sepengalaman saya memang ya yang disampaikan Bu Mary itu juga ada bahwa memang kurikulum itu sudah disampaikan ada bagian-bagiannya. Tetapi kembali lagi bagaimana cara kita penerapan kurikulum itu disesuaikan dengan lingkungan di sekolah minggu yang kita ajar, ibaratnya seperti itu. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang harus kita pahami, oh ternyata di kurikulum induknya yang sudah dibuat itu sebagai kurikulum induk, tetapi di penerapannya kita pilih lagi yang sesuai dengan karakter dari anak-anak kita, seperti itu. Dan mungkin ini saya minta pendapat atau arahannya ya Bante ya, terkait nilai agama Bante. Memang kita itu kalau nilai agama kan diharuskan tadi kalau sudah mengaku beragama Buddha harusnya nilainya bagus. Tetapi bagaimana solusinya ketika kita penilaian itu sudah ada penilaian tes tugas seperti itu. Sedangkan anak-anak, ada satu anak yang memang menjawabnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Seandainya kita ngasih nilai tinggi, ternyata dicek sama orang tua, otomatis orang tua akan bertanya, ini kenapa jawabannya salah tapi dikasih nilai tinggi. Seperti itu. Dan memang ada beberapa, kalau di sekolah yang saya ajar di ini untuk pendidikan agama Buddha, khususnya murid-murid yang beragama Buddha itu bukan yang minoritas, bukan yang mayoritas, tetapi sedang. Urutan ketiga terbesar, ibarat kata seperti itu. Tetapi kadang memang cara memberikan penilaian ini agak susahnya dalam arti ketika kita harus memberikan nilai dengan sudah mengaku itu harusnya sudah bagus seperti itu. Tetapi kita bingungnya bagaimana cara pertanggungjawaban dengan orang tua, karena ada orang tua yang memang benar-benar ngecek hasil pekerjaan siswa. Bahkan kalau misalkan kita ngasih sesuatu materi, ternyata ada yang, oh ini harusnya seperti ini. Itu pun ada orang tua yang memang seperti itu. Bagaimana Bante untuk mungkin arahannya terkait nilai seperti itu. Terima kasih. Itu aja Bu Mary untuk sharing pendapat yang dari Ya pengalaman saya. langsung aja ya, langsung aja nanti daripada lupa saya. Ya, Bante. Kaitan dengan pemberian nilai. Sekarang kan standar nilai itu bukan hanya diperoleh dari hasil ulangan ya, hasil ulangan. Tapi ada standar-standar lain yang juga dimasukkan ke dalam atau untuk yang diolah sebagai dasar untuk penilaian itu, termasuk keaktifan, termasuk istilahnya perubahan tingkah laku mereka, dan juga ada standar-standar lain yang mungkin yang Bapak Ibu guru mungkin lebih apal ya, lebih apal untuk hal itu. Nah ini tentunya kita harus pandai-pandainya untuk mengincludekan dari beberapa persyaratan yang lain. Jangan hanya melihat dari hasil tes sumatif atau mungkin tes formatif yang sifatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada itu. Tapi juga harus diincludekan dari beberapa tahapan-tahapan yang diperbolehkan untuk dimasukkan dalam penilaian. Itu maka di sini kan jadi guru agama ini kan bukan guru eksak ya. Guru eksak jadi hanya dari hitung-hitungan itu yang nanti dijadikan sebagai standar kepastian nilai yang akan diperoleh. Tapi di sini kan kita kan sebagai guru sosial sehingga apalagi ini kan urusannya sama yang ada di atas ya. Ada yang ada di atas itu kalau ngomongnya mereka kan begitu, urusannya sama Tuhan. Urusannya sama Tuhan ya kita yang menggunakan kebijakan itu, kebijaksanaan yang mungkin yang harus kita terapkan sehingga kita juga harus mampu menjawab kepada orang tua murid supaya nantinya mereka lebih bisa memahami. Oke, dalam kaitannya dengan tes sumatif dan juga tes formatif dan sumatif,
yang dilakukan oleh anak ibu memang kurang bagus. Tapi tindakan yang dilakukan di sekolah ternyata bisa mengangkat penilaian ini. Gitu. Tentunya hal ini ya jangan mengalahkan nilainya sama mereka-mereka yang punya apa itu kemampuan untuk menghafal dan lain sebagainya itu terkait dengan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal. Nanti ini akan menjadikan masalah buat orang tua murid yang lain. Nah, itulah perlunya guru agama itu ada nilai kebijaksanaan ya di situ. Gitu. Karena ada juga sempat terjadi nilai anak-anak ini di rapotnya merah gitu, nilai agama kan lucu gitu. Kalau berarti kan nilai merah ini kan kalau orangnya marah, orang tuanya marah ya juga nggak salah kok. Karena apa? Ini anak-anak saya dianggapnya tidak bermoral kan itu jadinya. Karena mosok nilai agama sampai nilainya merah gitu loh. Itu jangan sampai terjadi gitu ya Bu ya. Terus kaitannya dengan kurikulum tadi yang disampaikan tadi, memang tidak ada yang sempurna. Apalagi kurikulum yang di sekolah pendidikan keagamaan Buddha ya. Yang di apa itu kurikulum secara umum aja masih terus ada perubahan-perubahan yang terjadi yang harus dilakukan. Karena kurikulum itu setiap 5 tahun pasti ada peninjauan, itu ada peninjauan sehingga ada kekurangan-kekurangan penerapan kurikulum itu yang terjadi ya biasa. Karena kurikulum itu sifatnya adalah bukan satu standar baku yang sudah tidak bisa dirubah, tapi terus ada perubahan-perubahan yang terjadi. Itu kurikulum di mana saja, bukan hanya di lembaga pendidikan Buddhis saja, tapi juga di lembaga pendidikan yang lain. Ya, apalagi kita ini kan ibaratnya berkembang kan belum lama, kurang lebih belum ada 50 tahun loh kita berkembangnya untuk pendidikan Buddhis utamanya ya. Ini sudah lumayan, ini sudah ada institut 1 gitu ya. Ya mungkin nanti doakan saja mungkin yang kedua kita gitu. Nah, ini. Nah, itu. Makanya di sini kita juga harus punya pemahaman itu. Kita belum ada universitas loh yang kita punya. Nah, itu sehingga kita mesti harus terus berbenah, terus juga memberikan melakukan peninjauan kembali dan membangun standar-standar ini supaya terus ada peningkatan, ada perkembangan yang lebih baik. Apalagi di sekolah-sekolah Buddhis ini kan juga belum terkoordinir dengan baik. Sekolah-sekolah Buddhis yang utamanya dari playgroup sampai SLTA ini tidak punya standar yang sama gitu, memiliki standar yang berbeda-beda. Kalau mereka berkembangannya di tingkat provinsi misalnya, kalau yang kota itu di tingkat kota metropolitan kayak di Surabaya gitu. Di Surabaya kalau kita lihat meta school ya pasti bagus gitu karena apa standarnya sudah standar internasional gitu. Ya. Tapi kalau di situ kalau kita lihat misalnya lihat satu tempat misalnya ada sekolah misalnya kayak sekolah di Lampung, sekolah Bodhisatwa ya tidak terlalu bagus karena apa? Sekolah di sana kecuali yang SD ya, SD sampai SMP itu sudah mulai lumayan. Tapi yang SLTA ya tidak terlalu bagus karena apa? Di situ istilahnya pendidikannya belum bisa dikelola dengan bagus, dengan baik. Tapi sudah lumayan ada beberapa peningkatan yang terjadi, perubahan yang terjadi. Sehingga kita tidak bisa, istilahnya tidak bisa mengontrol secara keseluruhan karena di sini istilahnya belum ada forum komunikasi sekolah Buddhis seluruh Indonesia yang membangun standar yang sama, kualitasnya, dan bisa diterapkan di seluruh sekolah Buddhis yang ada. Itu yang pasti itu. Masing-masing baru mencari bentuk sendiri-sendiri. Kayak kita segini seperti di Rio sama Kepulauan Rio misalnya. Di situ kan sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Buddhis itu banyak. Tapi yang sekolah Buddhis juga tidak banyak. Itu. Sekolah yang dikelola oleh pendidikan Buddhis banyak, tapi yang sekolah Buddhis juga tidak banyak. Sekolah Buddhis itu ya misalnya kayak di
Bodhicitta Medan, Bodhidharma Batam, ya, terus Buddha Jayanti Rantau Prapat, itu semua sekolah Buddhis. Tapi kalau yang lain-lain sekolah yang dikelola di bawah Yayasan Buddhis. Nah, dari itu ya ada yang mungkin istilahnya yang beragama lain yang sekolah di situ yang kita juga harus menyiapkan guru agama lain di situ. Gitu. Sehingga kita juga nggak istilahnya apakah standarnya lebih bagus ya? Belum tentu juga. Ya kalau misalnya sekolah pelopor yang ada di Duri itu juga sekolah Buddhis. Cuma ada beberapa aja. Itu yang terjadi yang ada di sana di sekolah Buddhis. Nah, itu sehingga kita Bapak Ibu sekalian nanti juga masih perlu standar itu masih perlu penyesuaian terus ya. Jadi belum bisa kita mengatakan bahwa sekolah Buddhis itu sudah bisa menjalankan standar kurikulumnya secara baik, manajemennya sudah dikelola secara baik, ya juga belum semuanya terjadi semacam itu. Kita masih punya sekolah Buddhis, ya, masih sekolah yang dikelola Yayasan Buddhis mulai mendirikan sekolah. Misalnya di Jakarta kan sekarang udah ada berapa banyak itu ya sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Buddhis. Ada Bodhidharma Bakti, ada apa itu Pasiko, ada apa lagi itu di situ? Ada banyak tuh, Ananda, ya, toh. Banyak sekolah-sekolah Buddhis, sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Buddhis di sana. Ya. Nah, itu tentunya yang harus kita pahami. Masih lumayan ada perkembangan kalau kita lihat terkait dengan pendidikan, tapi juga memang manajemennya itu juga belum bisa karena tidak ada standar khusus pengelolaan sekolah Buddhis itu standar manajemennya harus bagaimana itu belum ada penetapan itu. Ya. Nah, dari Kementerian Agama sendiri juga belum bisa mengontrol secara langsung karena itu sifatnya masih sekolah umum gitu, masih sekolah umum gitu ya, yang masih di bawah Kemendikbud. Oke gitu. Lanjutkan, Tera Mary. Iya, baik. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Sangat memberikan wawasan ya untuk di penilaian. Yang saya tangkap tadi sangat menarik bahwa guru agama itu bukan guru eksak. Jadi harus lebih bijaksana dalam memberikan penilaian. Lalu untuk kurikulum juga tadi sudah disampaikan bahwa akan ada peninjauan kembali dan lain sebagainya. Karena sudah 21.19, kami rasa dari kelompok 1, saya, Mary, dan Pak Alfred sudah cukup menunaikan tugas kami malam ini. Untuk kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bante atas kesempatannya. Dan untuk Ya, kelompok 2 dan selanjutnya, semangat. Terima kasih. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo ya. Buddhaya. Dipoto, Nah, gaya foto. Namo Buddhaya. Di foto Bante. Ya, silakan difoto. Oke. Saya coba screenshot atau Pak Alfred bisa bantu? Ya, saya bantu screenshot mungkin sambil menunggu teman-teman yang masih menyalakan kamera. Oke. Jadi setiap pertemuan tolong difoto ya. Wah, layar saya tidak cukup. Oke, dibagi 2 aja ya. Bagi dua. 1, 2. Oke. 1, 2. Oke, siap-siap semuanya. Oke, baik. Sudah. Oke. Sudah semua ya. Ya, Bante, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya ada mau. Yang penting udah kelihatan wajahnya ya. Selamat malam, Bante. Ya, oke. Terima kasih. Selamat malam. Sampai Selamat ketemu malam. kembali minggu depan. Ya, malam, Bante. Izinlah. Ya, Terima semangat ya. kasih. Itu nanti yang sudah presentasi langsung dibuat videonya ya, video tutorialnya ya. Baik, Bante. Baik, Bante. Biar bertahap langsung bisa kita hakikan. Sekaligus siapkan jurnal. Bikin jurnalnya ya.
Oke, terima kasih. Ya, Baik, baik Bante, terima kasih terima kasih banyak Bante. banyak. Selamat Malam. malam. Terima kasih Bante, nama budaya. Ya, nama budaya. Terima kasih Bante Nama Budaya. Ya. Terima kasih Bante Nama Budaya. Baik, Ya. Terima kasih Bante, izin live, nama Ya, budaya. ya. Lab.